Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Isabella dari kelas teknik Penginyakan C dengan NIM 2101039. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang setelah saya buat yang berjudul Gerak Peluru. Selanjutnya yaitu isi dari laporan saya. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada kehidupan sehari-hari, banyak jenis gerak yang terjadi. Namun gerak yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini bisa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dari segi lintasannya seringkali juga disebut gerak parabola karena penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Tujuan dari laporan saya yaitu pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya yaitu permasalahan dari laporan saya. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya, yaitu ada dasar teori dari hasil laporan saya. Dasar teori yang saya ambil yaitu gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak semacam ini dijumpai pada peluru, gerak bola yang tidak vertikal, dan lain-lain. Di sini selalu akan ada percepatan yang arahnya vertikal ke bawah dan konstan. Dalam hal gerak peluru atau bola tali, percepatan tersebut adalah percepatan gravitasi. Gaya gravitasi terhadap peluru arahnya ke pusat bumi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Gerak kita proyeksikan pada sumbu-sumbu yang melekat pada bumi. Karena sistem ini bukan suatu sistem lamban, tidaklah tepat betul memperlakukan hukum kedua Newton untuk mengumumkan gaya terhadap peluru itu dengan percepatannya. Tetapi untuk trayektori yang jaraknya kecil, ketika ketepatan itu sangat kecil, efek gesekannya udara pun diabaikan. Sehingga semua perhitungan hanya berlaku untuk gerak dalam pelapon bumi yang tidak berputar dan permukaannya datar. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Berikut ini ialah gerak proyeksi atau parabola. Dimana ini adalah percepatan awal ketika pertama kali peluru ditembakkan. Selanjutnya dia akan membentuk seperti lengkungan yang menyerupai parabola atau seperti setengah lingkaran. Ketika peluru sudah mencapai titik tertinggi, maka peluru tersebut akan turun lagi ke bawah dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Selanjutnya ini adalah rumus dalam arah vertikal atau sumbu Y, yaitu Py sama dengan Py plus A Y kali T. 0 Pi sin theta min G TA. Ini waktu awal sama dengan Pi sin theta per G. Y sama dengan FPI ditambah setengah A dikali T.
sama dengan P sin theta kali T sama dikurang setengah GT kuadrat. H sama dengan P sin theta per G dikurang setengah G dikali P sin theta bagi G kuadrat. H sama dengan P kuadrat sin theta dibagi 2G atau 2G. Dalam arah horizontal, sumbu X, hambatan udara diabaikan. Rumusnya yaitu R sama dengan Fx kali T sama dengan P cos theta dikali 2T sama dengan P dikali cos theta kali 2V sin theta per G. Selanjutnya 2V kuadrat sin theta cos theta per G yang bisa diturunkan lagi jadi R sama dengan P kuadrat sin 2 theta per G. Metode percobaan untuk melakukan laporan ini yaitu pertama-tama peralatan kita membutuhkan bisa membuka web yang nama webnya itu https PET Colorado Edu and Simulation Web on a String. Langkah-langkahnya pertama, buka link PET Project Motion Simulation. Kedua, klik lab seperti yang ada di gambar. Ini dia gambarnya. Selanjutnya, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Keempat, atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk kecepatan awal, atur masing-masing 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 meter per second, tergantung apa yang diberikan oleh pemateri untuk setiap kecepatan awal. Tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Selanjutnya yaitu catat data yang Anda peroleh pada tabel. Dan terakhir dengan menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik PI min R berdasarkan nilai. Ini adalah diagram alir atau bagian yang saya buat untuk mengikuti langkah-langkah mempelajari gerak guru menggunakan aplikasi PET. Ini adalah hasil pembahasan, yaitu pertama ada analisis data. Di sini ada percepatan awal dengan nilai yang sudah ditentukan. Selanjutnya ini adalah waktu dari setiap percepatan awal dari hasil simulasi saya menggunakan aplikasi PET. Dan ini percepatan awal jika dikali 2. Dan ini adalah jarak yang sudah saya cari dari hasil melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET. Selanjutnya, ini adalah grafik dari tabel yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu pembahasan hubungan kecepatan awal T0 dengan waktu dari tabel 4.1a, nilai kecepatan awal dan waktu, dan grafik 4.1, nilai kecepatan awal dan waktu. Dapat dilihat bahwa kecepatan awal dapat mempengaruhi waktu peluru sampai di atas tanah, di mana semakin diperbesar kecepatan awalnya, maka semakin lama juga waktu peluru sampai di atas tanah. Yang kedua, hubungan kecepatan awal dengan jarak atau range. Dari tabel 4.1b, nilai kecepatan awal dan jarak atau range, dan grafik 4.1b, nilai kecepatan awal dan jarak atau range, dapat dilihat bahwa kecepatan awal juga mempengaruhi jarak atau range saat peluru ditembakkan. Semakin diperbesar kecepatan awalnya, maka semakin jauh pula jarak tembaknya sampai ke permukaan tanah.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, gerak parabola atau gerak peluru adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak ini dapat terjadi dikarenakan ketika peluru ditembakkan dengan massa yang telah ditentukan, maka peluru tersebut pasti akan jatuh ke permukaan tanah setelah mencapai titik tertingginya yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Yang kedua, dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Yang ketiga, kecepatan awal dapat mempengaruhi waktu peluru sampai di atas tanah, di mana semakin diperbesar kenapa sih terlilit? Kesal. Yang ketiga yaitu kecepatan awal dapat mempengaruhi waktu peluru sampai di atas tanah, di mana semakin diperbesar kecepatan awalnya, maka semakin lama juga waktu peluru sampai di atas tanah. Yang keempat atau yang terakhir, kecepatan awal dapat mempengaruhi jarak atau range saat peluru ditembakkan. Semakin diperbesar kecepatan awalnya, maka semakin jauh pula jarak tembaknya sampai ke permukaan tanah. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya, pertama, sebelum memulai praktikum, pelajari dulu modul yang telah diberikan dengan baik agar dapat memahami dengan mudah praktikum yang telah diberikan. Yang kedua, teliti pada saat menempatkan alat ukur, harus tepat pada titik di atas tanah. Yang ketiga, teliti saat memasukkan data-data yang telah diberikan di PET simulation. Keempat, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membuat laporan agar hasil laporannya sesuai. Yang terakhir, Kudus mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari untuk membuat laporan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.